Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga merupakan perwakilan dari kelompok 2 yang akan membahas tentang jurnal dari Bapak Andi Prasetyo Utomo yang berjudul Permodelan Arsitektur Enterprise System Informatika Akademik pada Perguruan Tinggi Menggunakan Enterprise Architecture Planning. Yang pertama adalah abstrak. Enterprise Architecture Planning atau EAP adalah suatu proses pendefinisian arsitektur untuk menggunakan dan implementasi arsitektur. EAP digunakan untuk membuat sebuah blueprint teknologi pada sebuah enterprise system informatika akademik di perguruan tinggi yang berisikan berbagai arsitektur, diantaranya arsitektur data, aplikasi, dan teknologi. Yang selanjutnya adalah pendahuluan. Enterprise adalah sekumpulan organisasi yang memiliki beberapa tujuan atau prinsip umum dan atau suatu garis dasar. Perguruan tinggi merupakan sebuah enterprise yang bergerak di bidang pendidikan. Perguruan tinggi pada umumnya memiliki beberapa unit bisnis seperti bagian umum, keuangan, kepegawaian, perancangan, dan sistem informasi, penerbitan dan publikasi, serta kegiatan utama penerimaan mahasiswa, operasional akademik, dan wisuda. Masing-masing unit bisnis memiliki sistem yang dikembangkan sendiri, sehingga sering menjadi bentrok dalam pengalokasian sumber daya. Data yang digunakan tidak konsisten karena tidak diolah secara real time. Pengelolaan sistem berorientasi data bukan berorientasi pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Firman. Baiklah, saya akan mencoba untuk melanjutkan penjelasan dari Kak Anitya barusan. Kita lanjut ke metodologi penelitian. Metodologi dan model Enterprise Architecture Planning atau EAP adalah bagian awal dari bagian utama pengetahuan. Enterprise Architecture yang masih relevan dan telah banyak mempengaruhi framework, metodologi, dan praktek-praktek terbaik di sektor publik dan private. Dalam jurnal ini, metodologi penelitian yang digunakan akan disesuaikan dengan langkah-langkah pemodelan arsitektur yang ada di EAP, yaitu yang pertama, inisiasi perencanaan, kedua, permodelan bisnis, ketiga, arsitektur sistem dan teknologi saat ini, dan keempat, pembangunan model arsitektur enterprise. Di dalam pembangunan model arsitektur enterprise tersebut, dibagi lagi menjadi beberapa lagi, yaitu arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan implementasi. Baik, slide selanjutnya. Kita lanjut dari hasil pembahasan yang kami dapat di kelompok ini, yaitu langkah-langkah permodelan yang ada di dalam EAP merupakan tahapan yang bisa dilakukan dalam membangun sebuah blueprint untuk suatu arsitektur. Dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam konsep EAP tersebut akan digunakan untuk memodelkan sistem informasi akademik di perguruan tinggi secara umum. Hasil dari setiap langkah tersebut adalah sebagai berikut yang akan dilanjutkan oleh Indra Yoga Widianto. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Firman Adi Ardiansyah. Untuk yang selanjutnya ini yaitu langkah-langkah permodelan, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, inisiasi perencanaan, yaitu tahap awal dari EIP adalah inisialisasi perencanaan, yakni mendefinisikan organisasi sebagai objek dengan menjabarkan visi dan misi organisasi yang dihubungkan dengan visi dari perencanaan sistem informasi sehingga pengembangan arsitektur dapat dilakukan sesuai dengan tujuan bisnis. Kemudian yang kedua, pemodelan bisnis struktur. Organisasi di dalam perguruan tinggi menjadi dasar utama dalam melakukan pemodelan bisnis. Struktur organisasi akan menunjukkan bagian apa saja yang akan ditangani oleh sebuah perguruan tinggi, sehingga penentuan struktur organisasi akan sangat menentukan dalam langkah pemodelan bisnis.
Kemudian bagian yang ketiga yaitu arsitektur sistem dan teknologi saat ini. Yaitu penjabarannya sistem informasi dan teknologi saat ini memberikan gambaran tentang kondisi sistem dan teknologi informasi terkini, pengembangan teknologi informasi, keinginan dan arah pengembangan teknologi informasi di perguruan tinggi saat ini. Di dalam langkah ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai kunci utama dalam melakukan analisa adalah yang pertama yaitu kondisi organisasi, kemudian yang kedua arah strategi pengembangan teknologi informasi. Kemudian slide selanjutnya, pengembangan model arsitektur enterprise. Dibagi menjadi tiga, yaitu model arsitektur, arsitektur aplikasi, dan yang terakhir arsitektur teknologi. Untuk model arsitektur, yaitu didefinisikan dari pemakaian data yang digunakan pada arsitektur aplikasi. Kemudian yang selanjutnya arsitektur aplikasi, yaitu diidentifikasi untuk membantu fungsi bisnis utama dari organisasi. Kemudian yang ketiga arsitektur teknologi, yaitu merupakan kebutuhan infrastruktur yang harus disediakan untuk mendukung jalannya data dan aplikasi yang digunakan oleh organisasi. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Adapun kesimpulan dari jurnal yang kami ambil, yaitu yang berjudul Pemodelan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Akademik pada perguruan tinggi menggunakan Enterprise Architecture Planning, yaitu Enterprise Architecture Planning yaitu suatu proses pendefinisian arsitektur untuk penggunaan informasi dalam rangka mendukung bisnis dan perencanaan pengimplementasian arsitektur. Baiklah, berikut adalah nama-nama anggota kelompok 2, yaitu bisa dilihat sendiri. Dan kami bertiga sudah mempresentasikan untuk perwakilan dari kelompok 2. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Oke, untuk teman-teman yang sudah menonton, boleh meninggalkan saran dan berkomentar di YouTube kami nanti ya. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.